وهدايته ورحمته ومغفرته وتوفيقه. الفاتحة. لشفاعة القرآن ولشفاعة صاحب الشفاعة العظمى والله الشفاعة سيدنا المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Baik, Hadratus Sultanil Awliya al-Awwal Sayyidi Syababi Ahlil Jannati Siti Khairil Bariyah Nabi Muhammadin Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abdul Thalib wa akhi syahid Sayyidina Al-Husayn wa walidayhima Sayyidina Ali bin Abdul Thalib wa Sayyidina Fafiyatihim. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau memberi hidayah pada mereka. Wa yahmina bihimayatihim. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana Engkau menjaga mereka. Wa yumiduna bimadahihim. Ya Allah, bantulah kami sebagaimana Engkau membantu mereka. Ya Allah, wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid darain ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin al-Mujtaba sallallahu alaihi wasallam ala ma tawassala salih ya umul Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana al-halala min al-haram wa hadzara min mutashabihatil umuri kullal anam wa ja'ala al-jazaa'a 'ala dhalika darajatin fil ajri wal adab. Wassalatu wassalamu 'ala man bayyana syir'atallah bifasil khitabi wa balighil kalam wa ala alihi wa sahbihi masahibud duja fi bayatil salam. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para hujjaj, para habaib, para ketua DKM masjid maupun musholah kelurahan Kebagusan, yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan segala urusan beliau, dilancarkan segala usaha-usahanya, diberikan kesehatan dan bersama-sama dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas ridhonya, inayahnya di pagi yang penuh mulia ini Allah takdirkan kita sama-sama duduk di masjid yang penuh mulia ini, yang harapan kita semoga keluarnya kita, pulangnya kita dari majelis ilmu ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan rahmatnya, dan kita sama-sama di dalam gerbong mulia subuh berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlebih kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah dunia dan alam semesta ini diciptakan. Jamaah mulai subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim kitab Qomiyatukian yang pada pertemuan sebelumnya di cabang iman yang ke-10, dan alhamdulillah pagi ini kita akan membahas tentang cabang iman yang ke-11. Khaf alima iqabi, takutlah kepada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syu'batul hadiyata asyrata, dan cabang iman yang ke-11 al-khawfu min adabillah, takut dari azabnya Allah Subhanahu
setiap amal perbuatan yang apabila di dalam diri kita masih ada iman kepada Allah, salah satunya kita belajar saat ini cabang iman yang ke-11 yaitu rasa takut. Pasti amal perbuatan yang kita lakukan akan baik dan akan bagus. Sebagaimana guru kita sering mengajarkan, teman saya, guru saya Taufik sering ngajarin kita kitab Nasoil Ibad. Di bab Sunai itu beliau ngajarin kita yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Ghantani, man asbaha, barang siapa yang di pagi hari la yanwi az-zulma, tuh nggak punya niat buat menzalimi orang. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah itu besar. Ghufira lahu ma janah, jadi Allah akan ampuni dosa yang lalu insyaallah. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi, dan barang siapa yang di pagi hari memiliki niat menolong orang-orang yang terzalimi, insyaallah guru kita tuh kalau udah ngajarin luar biasa nih topik. Kita doakan beliau sehat, amin ya Pak. Ya biar dimudahkan jodohnya lah. Memang kalau sahabat begitu nih Pak ininya. Jadi mumpung malaikat banyak kan yang topik. Ya, mana sebuah Nasratul Mazlumi, jadi barang siapa yang di pagi hari yanwi Nasratul Mazlumi, niat betul-betul ingin menolong orang yang terzalimi, wa qada'a hajati, dan menyempurnakan, ya, bahasanya yang orang sulit, yang punya kebutuhannya dimudahkan. Apa yang ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang di pagi hari seperti kita ini mempunyai niat seperti itu, ka'ajri hajatin mabruratin, masya Allah, seperti pahalanya haji yang mabrur. Makanya cabang iman yang ke-11 ini penting, takut dengan azabnya Allah. Dan kita kalau melihat pohon mangga ada buahnya aja udah ngantel begitu. Kalau kita takut sama Allah, nah jadi kita sambil itu. Karena kita takut sama Allah. Rambutan yang udah kelihatan merah-merah gitu ya. Kadang kalau kita pengen amat ini ya. Tapi memang nantilah akan banyak dibahas oleh guru kita. Jadi nggak banyak dijelasin. Wa aqallu darajatil khauf, dan derajat ya rasa takut ini yang paling rendah apa? Ayyam tani'a anil mahzurat, jadi menahan diri dari sesuatu yang diharamkan. Di kita kalau misalkan bisa menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab ini kita akan disebut apa? Wa isamma dzalika wara'an. Berarti kita akan menjadi orang yang orang yang wara' di derajat pertama. Fa'in zadat quwwatuhu, apabila rasa takut ini betul-betul kuat, kafar, akan menahan dari apa? Amala yatayaqqanu tahriman, atas apa yang tidak diyakini suatu keharamannya. Jadi barangnya masih subhan nih guru ya, belum ini halal haram, nggak main dicomot aja. Jadi tetap mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini disebut waisama dzalika taqwa. Nah, sifatnya ini takwa. Kalau orangnya muttaqi, insyaallah. Fa idza tamma ilaihi atajarrud, maka apabila tergabung kepadanya atajarrud lil khidmah, semata-mata untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, fasara la yabni ma la yaskunuhu wa la yajma'u ma la ya'kuluhu. Jadi enggak akan dibangun apa yang tidak akan ditinggalkan atau ditempati, dan juga enggak akan dikumpulin tuh harta apa yang enggak dimakan. Luar biasa. Jadi kita kalau memang niat contoh kita mau berkhidmat kepada guru kita
Ini kita lagi bilang nyari berkah sama guru. Semuanya itu perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa ini pisang, jeruk sama guru kita, masa yang makan kita juga. Ya kalau kata orang kita boros sih, boros di hutan ya. Kita udah bawain buat guru, masa punya guru mau dimakan juga. Jangan tahu gitu caranya. Ya. Walayang itu ilah dunia, dan juga nggak menoleh kepada dunia. Wa ya'lamu annaha tubalikun, karena dia akan tahu bahwasanya dunia itu adalah fata morgana. Jadi enggak selamanya dunia itu akan bersama kita, karena kita akan masuk ke liang lahat, liang kubur. Itu sedang walaya seribu ila qaulillahi ta'ala nafasan min al-fasik, dan juga enggak berpaling ya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini disebut sifatnya as-sidqu, jadi orang yang jujur. Dan waisa masahibuhu siddiqan, dan orangnya disebut siddiq. Wa yadkhulu fi sidqi, dan masuk di dalam kategori jujur tadi at-taqwa. Wa yadkhulu fi taqwa al-wara', dan masuk di dalam takwa itu adalah wara'. Wa yadkhulu fil wara'i al-'ifah, dan masuk di dalam wara' ini ifah, jadi menjaga kesucian dari hal-hal yang mengotori diri kita. Makanya perihal rasa takut ini penting. Jadi kalau bahasa kita ada yang mengkanter gitu ya. Ada yang mengkanter. Jadi kalau kita melakukan suatu maksiat, ya Allah, ternyata azabnya sangat pedih ya Allah gitu. Nah kalau kita aja coba aja yang mungkin orang yang jauh dari Allah melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya nyolong kotak amal, padahal di situ ada CCTV-nya, itu aja udah takut-takutan, dia ngintip-ngintip dulu, dipakai topeng. Tapi kalau misalkan dia merasakan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya itu keadaan azab yang sangat besar, pasti hal-hal keburukan itu tidak akan ada pada dirinya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada intinya mari sama-sama kita mengedepankan untuk selalu dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berpikir memohon ampun atas dosa-dosa yang kita miliki. Semoga dengan taklim subuh ini ilmu yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, dan kita semuanya setelah keluar dari masjid ini, pulang dari sini, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.